TV. Mengantisipasi peredaran barang dan cukai ilegal yang berpotensi merugikan negara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Kamis 28 Oktober 2021 kembali menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi warga di Kabupaten Malang. Sosialisasi ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada Kamis 28 Oktober dan Jumat 29 Oktober 2021. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 bertempat di Ijen Suites Malang, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara sosialisasi hari ini yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai IPE Madya Cukai Malang. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di sosialisasi ketentuan di bidang cukai gempur rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Wakil Bupati dan para hadirin sekalian, izinkan saya berdoa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyucikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehingga pada hari ini kami dapat hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai tahun 2021. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang kepada Bapak Dr. Andes M. Nur Fuad Fauzi MT. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Malang, Bapak Dr. Sorowan Purwo ST, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini untuk dapat ikut serta
dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan. Pada hari pertama sosialisasi diawali dengan acara pembukaan. Dalam laporan PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang M. Nur Fuad Fauzi, bahwa sosialisasi ketentuan di bidang cukai diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pegawai kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK/07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sosialisasi ini juga merupakan kegiatan rutin untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berperan dalam mencegah peredaran barang dan cukai ilegal. 2021 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK fisik, DAK non-fisik untuk kegiatan PK2 UKM, BP2 LPS, BOKB, dan FPM serta DID. Yang ketiga, yang keempat, Surat Edaran Nomor SE/1/BC/2021 tentang pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan petunjuk teknis dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Yang kelima, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2021. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Malang secara umum, khususnya peserta sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan cukai atau cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Malang secara umum, khususnya peserta sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan cukai atau cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya dan sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua, peserta sosialisasi diharapkan dapat mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat sekitarnya kenapa harus menghindari rokok ilegal, sehingga diharapkan peredaran rokok ilegal di wilayahnya semakin berkurang. Dengan berkurangnya peredaran rokok ilegal, maka kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi rokok ilegal dapat dihindari dan pendapatan negara dari pungutan cukai akan semakin meningkat, sehingga nantinya dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Wakil Bupati Malang dan sekaligus mohon berkenan untuk Bapak Wabub membuka acara sosialisasi di hari ini kepada Bapak Dr. Andes Hani Didik Gatot Subroto SHMH. Kami silakan. Sama mengaturkan puji syukur kita berAllah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sementara Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto yang membuka sosialisasi tersebut mengharapkan nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan peredaran barang ilegal dan cukai ilegal khususnya rokok ilegal. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor cukai dapat dioptimalkan. Betapa pentingnya cukai legal dalam kepentingannya memberikan dukungan terhadap pendapatan asli negara. Di saat kita berbicara rokok, maka di dalam kanan kirinya itu ada cukai. Cukai itu menjadikan bagian pendapatan asli negara yang nilainya cukup besar sekali. Hampir 65% dari nilai rokok, bahkan 60-65% nilai rokok itu masuk menjadi bagian cukai. Sementara warga Indonesia dengan jumlah penduduk hampir kurang 250 juta, sepertiga atau seperempat bagian dari warga masyarakat Indonesia ini konsumsi rokok. Betapa besar nilainya apabila itu dihitung
menjadi bagian fiskal negara. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa maksud dan tujuan, diantaranya panjenengan mengapa harus diperkenalkan dengan cukai ilegal. Ada banyak macamnya, diantara beberapa rokok yang hari ini mungkin nanti akan diperkenalkan pada panjenengan, tentunya oleh narasumber, mungkin besok secara detail oleh teman-teman dari Bea Cukai. Satu diantara yang saya tangkap, saya mencoba untuk sedikit browsing. Satu diantaranya adalah rokok dengan pita cukai palsu. Pasti panjenengan banyak tahu itu. Kenapa ini berlaku? Posisi negara kita yang hari ini, dunia yang hari ini mengalami wabah COVID-19, satu diantaranya produktivitas masyarakatnya berkurang, sehingga penghasilannya menjadi berkurang. Maka pilihan yang paling tepat bagi perokok-perokok berat mencari rokok yang lebih murah. Lah rokok lebih murah itu biasanya berada pada rokok-rokok yang cukainya palsu. Cukainya adalah abal-abal. Maka dan oleh karenanya panjenengan hari ini diundang di sini, diharapkan nanti panjenengan bisa membantu pemerintah secara keseluruhan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat sebagai kepanjangan tangannya pemerintah kabupaten, kantor Bea Cukai di lingkungannya masing-masing, sehingga hari ini dihadirkan mulai Pak RT, perangkat desa, Pak Kades, bahkan mungkin ada Pak Camat. Yang maksud dan tujuannya panjenengan diharapkan nanti turun di lapangan bisa menjadi trainer-trainer yang tentunya bisa bersama-sama pemerintah ikut melakukan edukasi, melakukan pengawasan terhadap beredarnya rokok ilegal. Yang kedua, rokok dengan pita cukai yang berbeda. Perokok yang minded itu pasti akan risau. Kebetulan saya karena tidak tahu rokok, sehingga saya tidak paham itu cukai-cukai itu bentuknya. Tetapi saya yakin teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan yang hadir di sini 70% diantaranya adalah perokok. Maka panjenengan besok secara detail akan diterangkan oleh bapak-bapak narasumber dari kantor Bea Cukai. Kemudian rokok dengan pita cukai bekas, nah itu juga ada. Seringkali rokok dengan pita cukai bekas itu biasanya dijual dari pita-pita yang sebenarnya pita cukai yang sudah tidak kadaluarsa, dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dijual kepada produsen rokok. Ini juga kembali mulai marak. Kemudian dalam catatan saya ketemu juga, ditambahkan oleh Wakil Bupati Malang, tahun 2021 Kabupaten Malang mendapat kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPH-CHT sebesar 80 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 25% lainnya digunakan untuk mendorong di sektor kesehatan dan 25% sisanya digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam memberantas rokok ilegal. Memberikan edukasi kepada warga masyarakat, jaminan ketenaga kerjaan ini bisa didapatkan, kepentingan pembangunan itu bisa dilakukan, maka secara keseluruhannya apa yang diharapkan oleh negara akan berjalan dengan baik. Kita semuanya menjadi insan yang sehat, negara yang kuat. Karena saya sudah melihat hari ini tempat yang panjenengan duduk ini sudah putih semuanya, ada niatan baik dari panjenengan dan ada keberanian untuk menggempur rokok ilegal karena bajunya sudah merah semuanya. Tepuk tangan. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai pelaksananya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan pada kita semuanya dan panjenengan semuanya, diberikan kemampuan untuk menangkap seluruh mata pelajaran yang hari ini dilakukan dan bisa diimplementasikan di wilayahnya atau di desanya masing-masing. Demikian yang bisa kami aturkan, ada kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon dengan hormat.
Lawan Corona. Kecamatan Kalipare. Ya, satu diantaranya ini kan proses sosialisasi, maka sebenarnya kan kita berharap bagaimana seluruh warga masyarakat, kenapa kok dipilih Kecamatan Kalipare dulu, karena satu diantara Kalipare kan juga wilayah produksi tembakau, maka besar harapan kami nanti pada wilayah-wilayah penghasil tembakau ada pengembalian, artinya pengembalian yang bisa tersampaikan di sana, wujudnya adalah bagi hasil pajak dari cukai itu nanti diprioritaskan adalah wilayah-wilayah penghasil tembakau dulu. Nah, maka mereka juga harus dilibatkan di dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Nah, diantaranya banyak tadi yang saya sampaikan. Satu diantaranya ternyata ada cukai palsu, cukai bekas, kemudian tidak cukai bodong. Nah, macam-macam itu yang harus dikenalkan kepada teman-teman warga masyarakat. Dengan besar harapan kami mereka bisa mengedukasi warga masyarakatnya apabila menemukan itu. Dan yang kedua, menjadi kepanjangan pemerintah di saat nanti ditemukan kawasan-kawasan atau mungkin perusahaan-perusahaan rokok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa sebenarnya quality control. Ya, quality control rokok itu tidak teruji, kemudian berdampak juga terhadap hak-hak karyawannya, karena terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah dirugikan perizinannya. Nah, maka hal-hal inilah yang menurut kami sepakat melalui Gembur Rokok Ilegal kita memberikan edukasi pembelajaran kepada pengusaha-pengusaha agar mereka menjalankan aturan-aturan yang hari ini sudah ditetapkan. Bapak Ibu, tentang sosialisasi yang saya banggakan, masih semangat ya? Terima kasih. Setelah mengambil snacknya, Bapak Ibu boleh... Setelah acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Di hari pertama sosialisasi, terdapat 4 pemateri dari Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang yang menyampaikan materi terkait alur pendapatan dari pemerintah Kabupaten Malang. Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT. Yang saya hormati dari Dinas Kominfo, kebetulan tadi PLT sudah pamit untuk mendampingi Pak Wabub berkegiatan lagi. Nah, di sini ada Bu Elis sebagai penjaga gawang acara sosialisasi dan juga seluruh staf Kominfo selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi tentang cukai. Saya sampaikan cukai ini apa? Tadi sama Pak Wabub, Pak Didi kebetulan juga sudah disampaikan. Jadi cukai ini merupakan dana yang diterima pemerintah dari perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan rokok, yang prosentasenya sudah ditentukan. Berapa persentase cukai itu aturan-aturannya sudah detail. Tadi tidak salah sekitar 80 miliar ya Bu per tahun. Jadi Kabupaten Malang ini mendapatkan 80 miliar. Mungkin kalau saya tidak salah, kalau per ranking atau peringkat itu di Indonesia mungkin nomor 2 atau nomor berapa? Mudah-mudahan cukai yang diterima itu kedepannya lebih besar lagi. Dana cukai ini yang kita terima termasuk sudah besar, tapi fakta di lapangan itu peredaran rokok ilegal itu juga masih cukup banyak. Seandainya menemui, nah, ini mungkin menjadi informasi baru bagi panjenengan semua di Bea Cukai. Jadi Bea Cukai ini instansi yang mengawasi atau juga yang berwenang dan juga melakukan kegiatan yang kaitannya dengan tupoksi Bea Cukai, yaitu terkait dengan perusahaan rokok. Suatu saat atau lain hari kita sambung lagi.
Malam hari ini materi akan disampaikan oleh trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita masih bisa tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tak lupa semoga tetap terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Ir, asisten Bupati, Pak Zia, ini calon ketua DPJ dari Gerindra, Pak. Makanya kalau tidak saya ajak nanti saya bisa nggak dikasih posisi loh. Dari Kominfo, dari Kecamatan Kalipare, perangkat desa, langsung saja Pak ya. Jadi pemerintah Kabupaten Malang ini mau ada ini Pak, KYT. Jadi kan nggak tahu KYT belum? Nah, jadi KYT itu kawasan industri hasil tembakau. Lah, KYT ini Pak itu muncul tahun 2020. Itu yang dengar-dengar katanya nanti lokasinya di Turen Pak. Nah, kenapa kok di Turen? Karena di Malang Raya itu pegawainya untuk linting itu paling bagus itu Malang Pak. Nah itu lokasinya daerah selatan yang paling banyak. Makanya nanti ditaruh di situ. Jadi kalau KYT ini nanti kan jenengan kalau ada pelaku-pelaku rokok di kecamatan jenengan yang masih ilegal, nanti itu bisa ke situ Pak. Itu nanti dibuatkan suatu wadah. Jadi kayak mall gitu loh Pak. Kayak mall apa Pujasera. Nah di situ nanti jenengan bisa ini sewa tempat, jahit, terus ada apa tiketnya. Jadi semuanya itu ada di situ. Nah nanti ini kan semuanya kita kontrol. Jadi ilegalnya itu nggak ada. Nanti dengan adanya KYT ini sangat membantu. Dari Kominfo izin. Jadi gini, dana bagi hasil cukai itu Pak, itu salah satunya ditaruh di Kominfo untuk apa? Menyiarkan, mengabarkan kepada masyarakat agar tidak merokok yang tanpa cukai. Merokok tanpa cukai itu sing untung sapa? Ya sing untung ya sing rokok, Pak. Kan gak ada cukai. Gak ada penerimaan pajak yang dibayarkan oleh sing duwe pabrik nang negara. Nggawe cukai yang balik meneng nang pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, di daerah nang provinsi, digawa nang kota kabupaten. Kalau di dinas kesehatan ya untuk kesehatan. Makanya pemerintah Kabupaten Malang mau membuat rumah sakit jantung. Dengan rokok jantungan gawane kan gampang nang panjen. Di rumah sakit Kanjuruhan. Nanti dana bagi hasil juga ke depan akan digunakan oleh Pak Bupati bangun rumah sakit jantung. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Rizky, Pak Ziaul Haq, anggota DPRD Kabupaten Malang, rekan-rekan dari Kominfo, Bapak Ibu, peserta dari kecamatan, dari perangkat desa, RT RW, sekecamatan Kalipare. Sebelumnya sudah ada yang kenal saya dari kecamatan? Kenal saya? Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ke kabupaten? Ya? Masa sama asisten aja nggak tahu? Ya, gumun ya, kecamatan kok nggak kenal nggak ini. Saya juga dulu orang kecamatan loh ya itu. Ya? Ya kalau nggak kenal tadi sudah dikenalkan oleh Bu Elis ya. Nama saya Iriantoro. Jabatan saya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang. Ya. Membuka acara dan ini tadi Pak Rizky, Pak Ziaul Haq memberikan materi tentang DPHJAT. Saya nanti akan memberikan
sedikit ulasan apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya lebih cenderung ke kebijakan saja ya. Kebijakan Pak Bupati dan Wakil Bupati, agar supaya panjenengan nanti ini bisa mengetahui apa sih sebetulnya Kabupaten Malang ini untuk masyarakat Kabupaten Malang yang harus dilakukan. Ini yang harus disosialisasikan kepada panjenengan. Kalau di BHJHT ini kita ini hanya besok dari Bea Cukai itu lebih teknis. Panjenengan besok itu akan diberikan informasi cukai yang legal itu yang mana, cukai yang ilegal itu bagaimana, pita cukai yang kelihatannya legal tapi ilegal, ada semua nanti, ada alatnya. Nah ini nanti ya, kenapa harus kita sosialisasikan? Karena kami dari pemerintah Kabupaten Malang ini mendapat mandat dari pemerintah untuk meminimalisir peredaran rokok-rokok ilegal. 2022 akan dibuat suatu kawasan. Di Kudus itu ada suatu kawasan, sementara itu 11 perusahaan kecil-kecil. Yang inden ada 17 perusahaan yang ingin masuk di kawasan. Karena apa? Melihat kalau sudah ada kawasan, ternyata itu bisa berkembang dengan bagus. Hal ini yang diambil oleh pemerintah, oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bersama dengan Bapak Ibu Anggota Dewan itu secara bersama-sama untuk menangani permasalahan-permasalahan. Di mana selain penyampaian materi di keempat pembicara ini juga dibuka sesi tanya jawab. Para peserta juga antusias memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Itu memberikan kesempatan kepada kami Karang Taruna Desa Arjowilangun tanah seluas 4 hektar 800, berarti 4.800 Pak. Ini berarti 4 hektar lebih 800 ya. Ini dibuat untuk wisata, mohon dibuat untuk wisata gitu. Nah dari rekan-rekan Karang Taruna permodalan yang tidak ada Pak. Ini mohon nanti dari Bapak bisa mengabulkan supaya di desa kami Arjowilangun khususnya bisa memberikan fasilitas tempat rekreasi untuk khususnya desa Arjowilangun dan umumnya untuk seluruh Malang Raya. Terima kasih Pak. Sekarang itu di desa ada namanya BUMDes. Jadi kalau Pak Gagung itu desa mana Pak Gagung itu? Nah, uang untuk dari APBD itu banyak untuk BUMDes di sana itu. Saya kebetulan pernah ngisi penguatan tentang kelembagaan BUMDes di situ. Itu bagus, berkembang cukup luar biasa meskipun antara yang dikeluarin dengan yang didapatkan masih nanti berkembang cukup luar biasa. Kawasan hutan seringkali perhutani menjadikan mitra partner LMDH dan sebagainya, termasuk bekerja sama dengan desa untuk bagaimana pengelolaan kawasan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya selesai juga sesi materi dan tanya jawab pada malam hari ini. Kepada Pak Zia dan Mas Rizky, kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan. Semoga sampai di tempat tugas di Jogja ya, dalam keadaan selamat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga di Malang dalam keadaan sehat juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih.
Sementara di hari kedua sosialisasi, yakni pada Jumat 29 Oktober 2021, kembali dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait ketentuan di bidang cukai dan identifikasi jenis-jenis cukai yang disampaikan oleh 2 orang pemateri dari Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. Oleh kami, tapi nanti akan disampaikan lagi oleh peserta yang merasa kemarin pertanyaannya belum bisa dijawab dengan sempurna. Kemudian pemateri kedua nanti ada Mas Afan Ditya, bertugas juga di KPP Bea Cukai Malang sebagai pelaksana pemeriksa. Materi yang akan diberikan adalah bagaimana kita akan mengidentifikasi pita cukai palsu dan pita cukai di tahun 2021. Saya berusaha untuk mengatakan materi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih memahami cukai dan bea cukai bekerja dan kaitannya dengan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Untuk mempersingkat waktu karena hari Jumat, saya percepat aja. Saya berdiri wakilnya di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian mempunyai pertanyaan, saran dan informasi dari Bapak Ibu sekalian tentang hal apapun, tidak hanya tentang cukai. Kemudian misi kami ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah fasilitasi perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua melindungi perbatasan dan masyarakat, dan yang ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara. Jadi sesuai dengan misi kami yang pertama, fasilitasi perdagangan dan industri. Apabila Bapak dan Ibu sekalian mempunyai barang atau hasil kreasi KM atau barang yang harus diimpor bahan bakunya, itu kami fasilitasi Bapak dan Ibu sekalian. Kami mempunyai fasilitas untuk UKM IKM, jadi namanya IKM atas bahan baku yang dimasukkan ke dalam negeri yang untuk dipasar di bahan tersebut, baik itu bahan baku utama atau bahan baku yang hasilnya diekspor. Itu kami bisa berikan fasilitas yang namanya IKM. Nanti kita bahas terpisah saja. Kemudian yang kedua, perlindungan perbatasan dan masyarakat sesuai dengan ini. Jadi kami bertugas di bandara, di pelabuhan untuk perlindungan perbatasan dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara. Jadi kami menarik biaya masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan sekalian. Sebagai gambaran, target cukai tahun 2021 adalah kurang lebih sekitar 200 triliun sekalian, di mana katalog malah mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk mengumumkan cukai sebesar 20 triliun. Kami membutuhkan peran serta dan peran serta dari Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu tugas kami dalam rangka pengoptimalan pengelolaan negara dengan cara penggunaan rokok ilegal. Nah, ini apa itu bea cukai? Bea cukai adalah terdiri dari 2 kata, bea dan cukai. Nah, pabeanan adalah berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor Bapak dan Ibu sekalian, serta pengiriman penerimaan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor. Sedangkan, nah seperti yang pertanyaan saya tadi adalah cukai itu apa? Nah, cukai ini di sini Pak. Jadi ada bea, ada cukai. Cukai di sini, jadi yang berkaitan dengan pengawasan produksi dan peredaran barang kena cukai, serta menghimpun penerimaan cukai, pajak rokok, dan BPN hasil tembakau. Kalau cukai itu berkaitan dengan apa yang kita konsumsi, jadi rokok, kemudian alkohol murni dan minuman mengandung alkohol, dan diusulkan ada pajak cukai atas plastik, kantong plastik. Ini masih belum running, sementara atas 3 barang ini sudah terkena cukai. Jadi kalau misalnya kena dapat kiriman barang dari industri, yang suruh bayar bukan kena cukai, kena biaya. Kalau cukai apa? Cukai ya atas yang apa yang kita konsumsi. Jadi cukai itu
istilahnya gini Bapak Ibu sekalian, cukai itu adalah pajak dosa ya, pajak kenikmatan kalau dulu filosofinya. Jadi atas apa yang kenikmatan yang kita nikmati itu kita harus bayar cukai. Karena dulu Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang senior mungkin masih ngalami cukai gula, standar gula gitu. Jadi gula karena dia merusak kesehatan ya ada cukainya, tapi seiring dengan gula dimasukkan ke sembako maka cukai ini tidak jadi relevan. Sekarang cukai hanya berlaku untuk 3 barang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rokok, hasil tembakau, kemudian etil alkohol ini dan minuman mengandung etil alkohol. Cukai di sini nih Pak. Ini cukai di sini ada pajak itu filosofinya ada dua, dibagi dua. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi pajak langsung itu kewajiban pajak langsung dibayar sendiri oleh wajib pajak. Target pajaknya adalah subjek, sehingga harus diperhatikan daya pikul dari subjek pajak. Contoh pajak penghasilan. Kalau Bapak Ibu penghasilannya lebih dari PTKT, harus bayar pajak penghasilan. Bapak Ibu sendiri yang bayar, itu namanya pajak langsung. Kemudian juga di sini pajak tidak langsung. Beban pajak tidak dibayar oleh wajib pajaknya, tapi dibayar oleh pengusaha. Jadi pengusaha bayar dulu. Pengusaha bikin rokok, dia bayar minta dulu, dibayarkan oleh pengusaha. Nanti setelah sampai konsumen akhir, Bapak Ibu mengganti pembelian kita tersebut. Apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini perkiraan. Ini itu banyak sekali. Jadi uang 1 juta ditumpuk jejer 1 juta. Banyak sekali. Jadi 1 juta dijejer 1 juta. Uang 1 miliar dijejer 1.000 jejer. Banyak sekali. Nah, kami menghimpun dana 20 triliun, jadi ada 20 jejer. Dan turun bagaimana apa? Ini bisa digunakan untuk membangun jembatan Bapak Ibu sekalian 3.500 meter. 155 km jalan. Kemudian 6.765 ruang kelas SD, 50 rumah sakit, 9.400 gaji guru, 10.000 gaji Polri. Jadi besar gaji guru daripada gaji Polri Bapak Ibu. Kemudian bos siswa SD atau ibtidaya sejumlah 1,25 juta bos, 93.000 ton mie dan non-mie, dan 306.000 ton pupuk tentang pupuk, 2,2 juta, 1,3 juta, 1 juta bantuan siswa SD, SMP, SMA. BUK Puskesmas sejumlah 2018 dan 3,6 juta PBI orang miskin. Jadi dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian, 1 triliun itu banyak sekali. Apalagi kami harus menghimpun 20 triliun dan 200 triliun yang ditargetkan pada kami setiap tahun. Nah, ini DBHJHT. DBHJHT itu apa? DBHJHT itu adalah penerimaan negara dari cukai yang akan dibagi hasil kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau. Jadi seperti cashback kepada Ibu sekalian. Jadi misalnya kami menghimpun cukai dari Kabupaten Malang itu sebesar berapa? Nanti hasilnya akan kami kembalikan. Jadi atas target bisa terpenuhi, hasilnya kembalikan lagi ke Kabupaten Malang. Ini besarannya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekarang. DBHJHT yang kami berikan cashback kepada Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang adalah sebesar ini. Kota Malang sebesar 30,3 miliar. Kemudian Kota Batu sebesar 18,9 miliar. Dan Kabupaten Malang mendapat porsinya adalah 80 miliar. Jadi cashbacknya untuk pemerintah Kabupaten Malang adalah sebesar 80 miliar, sangat banyak sekali. Nah, ini DBHJHT ini digunakan untuk apa? Menurut Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai itu digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri, yang ketiga pembinaan lingkungan sosial, yang keempat sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti yang kita laksanakan tadi, kemudian pemberantasan BKC ilegal, patroli, kemudian operasi pasar itu di sini.
Nah, prioritas penggunaan di BCHT adalah ini 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 25% untuk penegakan hukum dan 25% untuk kesehatan. Karena ya kembali lagi ke filosofi cukai itu juga adalah pajak kerusakan, pajak dosa. Jadi pajak dosa. Jadi atas kenikmatan yang didapat ya supaya itu dikembalikan lagi ke bidang kesehatan sejumlah 25%. Itu kalau misalnya nyamani anak ke sekolah mungkin 5.000, 4.000 yang diberikan rokok kan kita ngenes juga banyak anak, nanti kita ngerokokkan juga. Jadi untuk mengerem konsumsinya maka diberikan biaya tambahan berupa cukai tadi. Jadi konsumsinya perlu dikendalikan karena pemakaiannya sempat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan penduduk dan harus dibebani dengan tangga. Nah, barang kena cukai ada 3. Yang pertama adalah hasil tembakau. Hasil tembakau apa saja? Yang pertama SKM, sigaret kretek mesin atau filter, SPM, putian kalau orang kita bilang. SKM, SPM, kemudian SKT, sigaret kretek tangan atau kretek yang dilinting, kemudian TIS, tembakau iris, kelembagaan minyak, klobot, kemudian cerutu dan liquid vape. Jadi cairan vapor, liquid vape. Ini yang banyak ada di tengah-tengah kita, yang kelembagaan minyak dan klobot itu semakin jarang orang merokok klobot sama merokok kelembagaan minyak. Cerutu masih banyak. Yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol, Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini contoh minuman. Ini dari luar negeri semua. Walker, Inggris, gitu. Nah ini adalah cukai atas kantong plastik Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah mulai mengkaji cukai sebagai instrumen pengendali konsumsi kantong plastik karena cukai dikendalikan. Konsumsi kantong plastik perlu dikendalikan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi untuk degradable, untuk mengurai secara sempurna plastik menjadi sampah organik dibutuhkan waktu kurang lebih 200 tahun. Jadi kalau saya bawa dan sekalian beli plastik tahun 2021 maka akan terdegradasi sempurna sebagai sampah organik tahun 2221. Jadi atas alkohol dan bir itu pelunasan cukainya itu adalah dengan cara pembayaran. Jadi di bir itu kan tidak ada pitanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kosong? Loh ini kan minol, tapi kok nggak ada pitanya? Karena pembayarannya, karena pelunasan cukainya dengan dibayarkan. Jadi pabriknya bayar dulu sebelum birnya keluar dari pabrik itu dihitung dulu oleh petugas kemudian dibayar di sini. Bir. Jadi bir nggak ada pitanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua pelekatan pita cukai. Yang ada pitanya bandrol, kalau orang kita bilang bandrol itu adalah hasil tembakau, rokok dan kawan-kawan tadi. Kemudian minuman golongan B yang bintang kuntul, terus alimi, terus whisky gepeng itu harus ada pitanya. Kalau nggak ada pitanya nanti laporkan kepada kami. Kemudian minuman golongan C atau spirit yang impor tadi. Jadi kalau ada bill nggak ada pita, ya kan karena dia secara lunasannya dengan pembayaran, bukan dengan pelekatan. Yang pelekatan ini gambarnya contohnya. Ini rokok, kemudian ini di seperti ini. Jadi di botolnya itu ada pita. Nah ini desain kita cukai tahun 2021. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Afan secara lebih komprehensif ke Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bagaimana meneliti, melihat dan membedakan cukai asli dan palsu untuk kita cukai tahun 2021. Sedikit gambaran. Kita cukai itu tiap tahun
kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ya karena setiap tahun harganya juga berubah. Betul juga, tepuk tangan. Ada yang lain? Nah, jawabannya emang betul. Tepuk tangan. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nama saya Afan Aditya Wahyu Agung, bisa dipanggil Afan. Saya di sini memang yang paling muda di antara yang di ruangan ini, guys. Tapi saya nggak akan, jangan anggap saya untuk mengajari. Kita akan belajar bareng-bareng. Karena memang untuk informasi ada ibu saya baru pindah ke kantor Malang ini Januari kemarin. Jadi ya kita sama-sama belajar, guys. Sebelumnya saya 8 tahun di Bea Cukai Ngurah Rai di bandara. Sekarang saya bertugas di kantor cukai. Jadi memang saya juga perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, untuk materi kedua ini kita akan praktek mengenai identifikasi kita cukai tahun 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan kalau misalnya punya rokok, bawa rokok silahkan dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Jadi kita biar langsung enak sambil belajar. Jangan sambil dihisap ya Bapak-bapak, dikeluarkan aja. Ini penting juga untuk mengetahui tadi salah satu ciri-ciri rokok ilegal dan mengidentifikasi kita sebagai palsu. Meskipun kalau dari survei di peredaran ini 57% adalah rokok yang tanpa bandrol atau rokok polosan. Tapi ini juga penting untuk Bapak Ibu ketahui agar tidak salah atau mengetahui kalau kita cukai asli itu seperti apa atau palsu itu gimana, gitu ya. Kemarin itu ada di Sulawesi di mana gitu, Pak nggak ada ikannya, nggak ada terumbu karangnya. Saya lihat ternyata kita cukai tahun 2018. Oke, Bapak Ibu silakan kalau misalnya nggak menemukan, saya akan bantu melihat. Yang pertama adalah lambang negara Republik Indonesia. Udah tahu semua kan lambang negara Indonesia yang Garuda? Ada ketemu semua? Ada yang satu meja nggak ada rokoknya sama sekali? Kalau nggak ada bisa mungkin pinjam di meja sampingnya. Yang penting satu meja ada semua. Itu yang asli atau palsu, Pak? Ya, bisa dilihat Pak. Jadi ada lambang Garudanya. Nah, saya akan keliling biar nanti dikiranya saya tipu-tipu, Pak. Nah, Pak. Besok masih ada sosialisasi kita, Pak. Ntar habis. Yang kedua adalah lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ada yang sudah tahu lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Yang ini ya Pak ya, yang kita di seragam saya. Oh ya, di banner ini di depan spanduknya juga ada nih, yang warna kuning, yang ada sayapnya. Kemudian adalah yang ketiga tarif cukai. Tarif cukai ini Bapak Ibu adalah tarif per batang. Tadi ada yang golongan 1 mungkin tarif per batangnya 500 hingga 800 rupiah per batang. Kalau golongan 2 atau golongan 3 mungkin antara 100 hingga 500 rupiah per batang. Jadi penghitungannya tarif cukai itu per batang, bukan per pak. Jadi itulah kenapa kita harus membeli atau menjual rokok-rokok yang legal. Kalau yang ilegal, jangan semua nggak dapat apa-apa. Cuma dapat untungnya seberapa sih? Tapi habis itu ya udah, yang kaya cuma si pengusahanya. Next adalah angka tahun anggaran. Udah pasti ya, karena yang tiap tahun desainnya berubah-ubah, tentu saja angka tahun anggarannya juga harus ada, biar membedakan antara tahun ini, tahun kemarin, atau tahun berikutnya. Yang kelima, ini Bapak Ibu semua diam aja, ada semua kan pita cukainya, di pita cukainya. Kalau nggak jelas silakan angkat tangan gitu, langsung saya akan menuju ke sana. Yang kelima, harga jual eceran. Nah, harga jual eceran ini adalah harga batas tertinggi yang harus dijual sama si tokonya itu. Jadi ini informasi biar jangan menjual lebih dari harga jual eceran. Contohnya yang saya bawa ini 27.200. Mungkin masnya berapa mas harganya? Masnya belinya harga berapa?
Ya, itu makanya itu adalah harga batas tertinggi. Biasanya belinya atau menjualnya adalah di bawahnya itu. Jadi ini untuk ibaratnya membatasi lah biar jangan ada main-main harga di pasaran. Berikutnya adalah teks Indonesia. Kemudian ada teks cukai hasil tembakau, karena ini adalah Bapak Ibu yang bawa rokoknya adalah hasil tembakau, maka ada hasil tembakau. Ada yang bawa minuman di sini, minuman alkohol? Oh, ada. Enggak apa-apa, sekarang praktek kan nanti ada. Baik, next ada jumlah isi kemasan. Nah, jumlah isi kemasan ini juga penting ada di pita cukai karena apa? Tadi adalah salah satu jenis atau ciri rokok ilegal adalah salah peruntukan. Jadi kalau tadi dijelaskan kan contohnya misalnya SKM ternyata pita cukai SKT. Nah ini ada juga kasus di lapangan. Harusnya di rokoknya ini isinya 16 batang, tapi di pita cukainya 12 batang. Kan dia ngemprong 4 batang ya. Nah 4 batang ini cuma 1 pak, tapi kalau dikalikan 1 slot, 1 bal itu kan udah kerugian negaranya udah berapa kali lipat. Ada yang beli rokok minta tolong pita cukainya dipletek, nanti kita tukar dengan mie instan, dibeli dengan harga 2.000, sedangkan kan nggak sepadan ya, cuma dapat 2.000, tapi hukumannya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Guntur minimal 1 tahun penjara. Bapak Ibu yang rumahnya pintunya kayu berubah jadi pintunya besi. Next adalah pita cukai MMA, sama intinya pita cukai harus dirobek. Ini dipasang di antara tutup botol dan leher botolnya. Kemudian ada HPTL. HPTL ini vapor ya Bapak Ibu, saya informasikan lagi. Di vapor nih HPTL-nya, Mas. Nah, di liquidnya nih Bapak Ibu, bukan di alat elektriknya. Yang penting atau intinya harus rusak atau harus robek. Langsung kita akan ke praktek yang sebenarnya. Langsung ke cara identifikasi. Nah, Bapak Ibu, pita cukai kita atau pita cukai ini yang menerbitkan atau yang mencetak sama dengan uang rupiah kita, yakni perum peruri. Jadi teknologinya sangat canggih. Kalau uang kan kalau diikat cara untuk melihatnya dengan dilihat diraga dan diterawang. Tapi kalau pita cukai cukup dilihat aja, tapi dengan 3 cara. Dilihat dengan kasat mata, terus kalau misalnya kasat matanya nggak kelihatan atau seperti saya pakai kacamata ini, bisa pakai kaca pembesar. Kaca pembesar nggak bisa atau misalnya susah, yang paling terakhir atau jurus pamungkas nanti adalah pakai sinar UV. Yang pertama kita akan lihat dengan serat T, dengan kasat mata. Disyuting tulisanmu. Mantap. Jadi nggak apa, ini untuk kepentingan belajar ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Jangan dijual Pak ya. Mantap. Dapat lumayan, dapat mie instan 1 ya Pak. Ya, dan dicoba ya. Nah, hologramnya kehijauan. Temu ya. Nah, ini teknologi sangat canggih ya. Saya dengar jadi kayak sales pita cukai. Bapak ketemu di rokoknya? Oh, enggak. Kemudian next adalah efek dinamik atau nah ini seperti mainan anak-anak. Kalau hologramnya dirubah angle-nya, silakan dicoba sendiri. Dia akan muncul karena pelangi yang berefek dinamik atau gerak-gerak gitu ya. Berganti menjadi 21. Oh, alhamdulillah ketemu, luar biasa. Tepuk tangan, boleh? Dengan Mas siapa? Hari Agung. Mas Hari Agung. Dari mana Mas? Dari Sumberpetung. Oh, Sumberpetung, baik. Terima kasih banyak. Ketemu saya aja angin-anginan nih kalau menyampaikan. Ketemu Pak? Ketemu? Ya, ya. Oke. Logonya ini ya. Iya, hologramnya ya. Iya, di hologramnya. Bapaknya kalau mau nyoba dari cetakannya ini akan lebih sangat terlihat jelas. Monggo Pak. Pertama dulu. Selain menyampaikan materi, juga dibuka sesi tanya jawab.
Para peserta juga antusias memberikan pertanyaan seputar cukai dan manfaat dari penerimaan cukai. Galuanso, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa rokok itu kan sudah berbanderol harganya, tapi di kereta api, di kapal laut, bahkan di hotel itu harganya kok hampir 2 kali lipat. Yang ingin saya tanyakan bukan masalah cukai, tapi masalah status ilegal dan tidak ilegalnya rokok. Di sini seandainya ada warga yang menjual tembakau dan ketepatan dia bisa cetak tembakau, cetak rokok, dan kita minta tolong untuk dicetakkan rokok tersebut dengan ongkos per on tembakau itu Rp5.000, sedangkan tembakau yang dijual seharga Rp12.000 dengan dapat menghasilkan 50 batang rokok, berarti 50 batang rokok harganya Rp17.000. Nah, setelah berturut-turut akhirnya kita cukup saya pesan rokok 17.000 dengan dapat jumlah 50 batang. Ini termasuk ilegal apa rokok legal? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali Bapak Direktur. Pak Rawat dari Arjo Wilangon, Arjo Sari. Mengenai yang pertama cukai kadaluarsa Pak ya. Itu maksudnya gimana? Yang cukai oh ya. Expired Ya. Kalau expired biasanya ini Pak. Apa namanya? Rasanya kan sudah beda juga. Kemudian kebijakan dari pabrik dia kalau misalnya 2020 di 2021 di bulan-bulan ketiga atau bulan keempat itu sudah ditarik kembali. Kalau misalnya efeknya ke kesehatan ya sama aja, rokok baru aja nggak baik untuk kesehatan, apalagi rokok lama itu kan. Yang pertama. Yang kedua, ya rasanya biasanya beda. Semakin lama kan semakin nggak enak kalau kata rokok. Kemudian yang kedua, harga 2 kali lipat sebenarnya nggak boleh Pak. Jadi yang dibanderol itu adalah harga eceran tertinggi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya di rokok itu kan ada bandrol, itu RP berapa, itu harga eceran tertinggi. Kurang dari itu boleh, lebih dari itu nggak boleh. Aturannya seperti itu. Jadi harga eceran tertinggi itu sudah memperhitungkan HPP, harga pokok penjualan yang pertama. Yang kedua, cukai harga kita cukai itu sendiri, cukai yang dibayarkan. Yang ketiga, biaya distribusi, dan yang keempat keuntungan. Jadi atas 4 aspek ini sudah diperhitungkan semua Bapak dan Ibu sekalian. Apabila melebihi dari harga bandrol itu tidak boleh. Apabila kurang dari harga bandrol berarti ada komponen yang dia lebih efektif dan efisien. Mungkin keuntungannya dikurangi atau seperti apa. Jadi rata-rata kan lebih sedikit, lebih kecil dari harga bandrol. Tapi apabila ada harga yang 2 kali lipat dari harga eceran tertinggi itu adalah pelanggaran. Kami juga ya dilaporkan tidak apa-apa Pak. Nanti kami setiap 3 bulan sekali mengadakan survei harga bandrol. Jadi atas pabrik rokok yang menjual harga di atas dari harga bandrol akan mendapat teguran dan sanksi dari institusi kami, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang pabriknya yang kena apa yang jual? Pabriknya. Kalau yang jualnya tanpa sepengetahuan pabrik. Nah itu nanti pasti ada penelitian dari pabriknya. Kemudian yang terakhir Pak Haryanto dari Kabupaten Nanggung, yang jual tembakau sekalian linting Pak ya. Itu lintingannya ini Pak sudah dilinting atau filter Pak? Filter Pak ya? Linting atau filter? Pakai gabus. Oh linting lah ya, linting gitu. Jangan ukuran ya. Sebenarnya kalau ya, jadi gini Pak, kalau misalnya kita ngomong
ideal, ngomong kondisi ideal itu nggak boleh. Ngomong kondisi ideal ya, ilegal. Tapi karena kita masih ada diskresi itu pengecualian. Pengecualian itu untuk bis yang diperjualbelikan secara terbatas di masyarakat itu masih diperbolehkan. Kemudian minuman yang diproduksi tidak lebih 25 liter dalam satu hari masih diperbolehkan. Seperti itu Pak ya. Mungkin bisa menjawab. Masih boleh Pak? Ya Pak. Identifikasi pita cukai di tahun 2021 selesai. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Mas Guntur ya dan Mas Alvan atas materinya. Selamat bertugas melanjutkan tugas di kantor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi KAHOOT.IT. Kemudian isi gambitnya 6561880. Setelah diisi gambit, kemudian Acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai juga ditutup dengan game berhadiah, di mana peserta yang menjawab dengan benar pertanyaan dari panitia kemudian mendapatkan hadiah dari panitia pelaksana. Simon Alfredo melaporkan.